Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, insyaallah. Barakallah. Baik. Alhamdulillah ya, pada pertemuan kali ini kembali Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita hidayah untuk kembali mengkaji ilmu-ilmu syar'i, ya. Terkhusus ilmu yang sangat mulia yaitu ilmu tauhid. Pertemuan kali ini pada hari Rabu 15 Januari 2025 merupakan pertemuan kedua kita dalam mengkaji kitab Tauhid. Ya. Kemarin kita telah membahas tentang muqaddimah, ya, sedikit muqaddimah, kemudian juga membahas tentang bab pertama dari kitab Tauhid. Alhamdulillah. Insyaallah dalam pertemuan kali ini kita akan membahas bab kedua dari kitab Tauhid, yaitu bab fadlul tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan dia yaitu tauhid tersebut yukaffiru minadz-dzunub, menghapuskan dosa-dosa. Inilah di antara faedah ketika seorang hamba merealisasikan tauhidnya dengan benar. Baik, sebelum kita mulai silakan untuk peserta di sini ada Al-Akh Budawin Al-Fakir. Silakan untuk membaca dalil pertama. Tafadhal. Tafadhal Al-Akh Budawin Al-Fakir. Apa Ustaz lagi di jalan? Oh, di jalan. eh, Oh, iya. Babu fadli tauhidi wa ma yukafiru minat dunubi wa qaulullahi ta'ala alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahum Lahumul ulaika amnu. lahumul amnu wa hum muhtadun. Baik, barakallahu fikum. Pada bab ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang 5 dalil yang kesemuanya menunjukkan tentang agungnya tauhid beserta fadilah, yaitu manfaat ketika seorang hamba merealisasikan tauhid tersebut dalam hidupnya. Dalil pertama adalah firman Allah, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Baik, kita lihat di sini disyarah. Dalil pertama tentang keutamaan tauhid adalah firman Allah yang artinya orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman, wa hum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Perhatikan di situ amanu, yaitu mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla beserta dengan rukun iman yang lain. Dan rukun iman yang paling utama adalah rukun iman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara bagian dari rukun iman kepada Allah yang paling utama adalah iman kepada uluhiyahnya Allah. Seorang hanya menunjukkan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia tidak mencampur adukkan iman tersebut dengan kesyirikan. Di sini zulmin oleh para mufassirin maksudnya adalah kesyirikan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Jadi di sini
Orang yang mentauhidkan Allah dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan. Al-amnu, di sini ada alif dan lam, kemudian ada isim mufrad, al-amnu. Alif lam yang masuk kepada isim mufrad dalam kaidah usuliyah yufidu al-umum, menunjukkan keumuman. Artinya dia mendapatkan rasa aman yang umum, baik itu rasa aman di dunia maupun rasa aman di akhirat. Baik, di sini bisa kita baca ya. Sisi pendalilan ayat dengan bab keutamaan tauhid, yaitu pada lafaz merekalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman. Maka siapa saja yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, yaitu syirik, maka ganjarannya adalah keamanan. Dan juga muhtadun, mendapatkan petunjuk, baik itu petunjuk dunia maupun untuk di akhirat. Dan inilah keamanan, inilah keutamaan tauhid. Di sini bisa kita lihat keamanan dunia. Apa yang dimaksud dengan rasa aman di dunia? Rasa aman di dunia adalah dengan diberikannya hidayah taufik supaya terus berada di atas Islam, ya, dan sunnah hingga akhir hayat. Ya. Al-amnu fid dunya yakni al-hidayatut taufik. Supaya orang tersebut senantiasa berada di atas agama Islam, supaya orang tersebut tetap di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah keamanan yang paling utama yang didapatkan seorang hamba di dunia. Adapun rasa aman dari keamanan dari berbagai macam musibah, ya, seperti kefakiran, ya, kemudian seperti bencana alam, ya, atau rasa sakit, ya, penyakit dalam dirinya ataupun yang lain-lainnya, maka itu semuanya pasti akan menimpa seorang hamba. Ya, Allah Azza wa Jalla pasti akan memberikan berbagai macam cobaan kepada seorang hamba. Semakin hamba tersebut beriman, Allah akan memberikan cobaan, ya, sesuai dengan keimanannya. Keimanannya sedikit, ya, maka cobaannya juga kecil. Semakin besar keimanan, maka semakin besar pula cobaan. Dan hamba yang paling banyak cobaannya dan paling berat cobaannya adalah para nabi dan rasul. Bisa kita lihat Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang hidupnya dipenuhi dengan berbagai macam perjuangan. Beliau adalah hamba yang paling mentauhidkan Allah, namun bukan berarti beliau hidupnya di dunia lempang-lempang saja. Tidak. Kalau kita membaca sirah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang sejak kecil sudah kehilangan ayahnya. Kemudian di sekitar balita, dia kehilangan ibundanya. Kemudian dia juga kehilangan kakeknya. Kemudian dia diasuh oleh pamannya. Sejak kecil dia hidup berjuang keras, ya. Sejak kecil dia sudah bekerja untuk mengembalakan kambing-kambing milik penduduk kota Mekah, ya. Dan seterusnya. Bahkan ketika menjadi seorang rasul pun beliau memiliki banyak sekali cobaan. Mendapatkan berbagai macam gangguan, baik itu lisan, kemudian fisik, ya. Bahkan ada yang mengancam untuk membunuh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun selama seorang masih memiliki taufik, selama seorang masih diberikan hidayah untuk tetap di atas agama Islam dan sunnah, maka itu merupakan suatu kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang tiada taranya ketika dia masih diberikan kesempatan, diberikan hidayah untuk menjalankan agama Islam dan sunnah. Adapun yang kedua, keamanan di akhirat. Maka ini jelas, ya, yaitu dijauhkannya dia dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ketika seorang mentauhidkan Allah dengan benar, benar-benar dia merealisasikan tauhid, mengagungkan Allah, menunjukkan ibadah hanya kepada Allah, ya, tidak melakukan berbagai macam kesyirikan, bid'ah dan juga kemaksiatan. Dia hindari sebisa mungkin dosa-dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, maka dia akan mendapatkan balasannya di surga, yaitu
dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan orang yang paling tinggi ya, rasa amannya, yang paling tinggi ya, nikmat yang didapatkan oleh seorang hamba adalah ia bisa langsung masuk surga ke dalam surga, ia bisa langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab dan azab. Ini untuk hamba-hamba Allah yang imannya paling tinggi ya. Nanti di bab berikutnya akan disebutkan tentang bagaimana cara supaya seorang hamba bisa masuk surga tanpa hisab dan azab. Baik, itulah keamanan pertama ya. Fadilah dari merealisasikan tauhid. Ya, faedah dari mendapatkan merealisasikan tauhid adalah mendapatkan rasa aman yang pertama di dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan hidayah, hidayah taufik ya, maksudnya adalah hidayah taufik untuk terus berada di atas agama Islam, mengamalkan ajaran-ajarannya, berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya. Baik, itu faedah yang pertama. Ya. Kemudian di sini disebutkan dalil kedua tentang keutamaan tauhid adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa anna Isa 'abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannata haqq wan nar haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Baik. Ini dalil kedua yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang keutamaan seorang hamba merealisasikan tauhid dengan sempurna. Baik, di sini kita lihat barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah saja, ya. Tiada sekutu baginya dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya. Kemudian wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Dia juga bersaksi bahwasannya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Dan dia bersaksi meyakini bahwasanya Isa adalah kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam serta ruh daripadanya. Maksudnya Isa diciptakan dengan kalimat kun. Wal jannata haqq wan nar haqq. Kemudian dia juga bersaksi, meyakini, beriman bahwasanya surga itu benar adanya dan neraka benar adanya, maka balasannya adalah adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah Azza wa Jalla akan memasukkan dia ke dalam surga betapapun amal yang telah diperbuatnya. Baik. Jadi di sini ada 5 hal yang harus dilakukan oleh seorang hamba untuk bisa mendapatkan keutamaan masuk ke dalam surga. Untuk mendapatkan keutamaan masuk ke dalam surga, ada 5 hal yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Yang pertama, bersyahadat. Bersyahadat adalah meyakini dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan. Syahadat tidak hanya ucapan saja, namun juga keyakinan. Bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ya, dia wajib meyakini yang pertama ini. Yakin, kemudian mengucapkan dengan lisan, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Azza wa Jalla. Ya. Bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ini yang paling penting. Ya. 2 hal ini yang paling penting. Meyakini bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maka ini menunjukkan
kesiapan dia untuk tunduk dan patuh kepada semua aturan-aturan Allah yang akan nanti dia dapatkan dalam Al-Quran dan hadis. Ketika seorang dalam hatinya sudah benar-benar tunduk kepada Allah, benar-benar berserah diri kepada Allah, maka dia pun akan siap untuk menjalankan apa saja yang Allah perintahkan. Dan dia juga akan siap untuk meninggalkan apa saja yang Allah larang. Dia diperintahkan untuk salat 5 waktu di masjid bagi laki-laki. Dia kerjakan tanpa ada penolakan dalam hatinya, tanpa perlu mencari-cari alasan. Dia siap benar-benar patuh, mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah melarang dia dari perbuatan zalim. Allah melarang dia dari perbuatan mencuri. Allah melarang dia dari perbuatan korupsi. Maka dia pun dengan keimanannya meninggalkan semua hal-hal buruk tersebut. Jadi iman kepada Allah akan melahirkan berbagai macam ketaatan. Dan iman kepada Allah juga membuat seorang hamba meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Ya. Kemudian dalam persaksian bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya, maka ini mengandung bahwasanya dia siap untuk mengamalkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dia siap, dia siap untuk mengamalkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam ibadah yang dia kerjakan, dia hanya berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Dia tidak membuat ritual-ritual agama sendiri, tidak membuat cara-cara ibadah sendiri. Dia benar-benar menyerahkan tata cara tersebut kepada apa yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi dia melihat setiap ibadah apakah ada dalilnya, ada perintahnya dari Nabi SAW. Apa yang Nabi SAW sampaikan, baik itu perintah dari Allah secara langsung dalam Al-Quran, atau yang Nabi SAW perintahkan dalam hadis, maka dia pun siap untuk menjalankan ibadah tersebut. Baik. Berikut tata caranya. Tata cara sholat, yaitu tata cara berwudu, tata cara puasa, yang semuanya diajarkan oleh Nabi SAW, dia pun siap untuk mengamalkannya. Baik, itu tadi yang kedua. Setelah tadi yang pertama, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian yang kedua, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan juga utusannya. Ini yang ketiga. Ya, dia wajib beriman bahwasanya Isa adalah hamba Allah. Isa adalah manusia biasa, bukan anak Tuhan, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Ya, mereka telah tersesat. Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Dia juga seorang rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, iman kepada surga. Dan surga itu benar adanya. Dia wajib beriman, meyakini dalam hatinya bahwasannya surga itu benar-benar ada. Dan yang kelima, dia pun juga wajib meyakini bahwasanya neraka itu juga benar-benar ada. Jadi poin keempat dan lima ini adalah satu paket, satu bagian. Dan itu pun sebenarnya juga merupakan bagian dari iman kepada Allah Azza wa Jalla. Disendirikan iman kepada surga dan neraka untuk menunjukkan betapa pentingnya seorang hamba beriman kepada surga dan neraka dengan iman yang kuat. Ketika seorang hamba benar-benar meyakini bahwasannya besok ada hari pembalasan. Besok semua amalan hamba akan dihisab, akan dihitung, dan akan diberikan ganjaran dari setiap perbuatan, maka hamba tersebut pasti akan menjaga segala perilakunya dan juga tutur katanya.
Dia menjaga tangannya dari berbuat zalim. Ya. Dia menjaga lisannya dari mengucapkan kata-kata kotor. Ya. Dia menjaga langkahnya untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat dan seterusnya. Dia benar-benar menjaga anggota tubuh ini. Kemudian dia juga memanfaatkan nikmat-nikmat yang dia dapatkan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin besar imannya, ya, semakin dia percaya bahwasannya akan adanya hari pembalasan, maka akan semakin menjaga pula, ya, orang tersebut akan semakin menjaga perbuatan-perbuatannya. Maka ketika seorang hamba telah melakukan 5 poin ini, ya, beriman dan bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, kemudian juga beriman tentang adanya surga dan juga beriman tentang adanya neraka, maka balasannya adalah adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah Azza wa Jalla akan memasukkan dia ke dalam surga betapapun amal yang dimilikinya. Saya kata lihat di sini, Allah akan pasti memasukkannya ke dalam surga betapapun amal yang diperbuatnya. Ya. Walaupun dia memiliki amal soleh, ya, dan juga amal buruk, namun karena dia memiliki tauhid, ya, maka siapa saja yang meninggal di atas tauhid tersebut, tempat kembalinya adalah surga. Memang seorang hamba pasti ditakdirkan untuk melakukan perbuatan dosa. Namun sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah mereka yang bertaubat. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti melakukan kesalahan dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Baik, di sini kita bisa lihat poin berikutnya. Masuknya seorang hamba ke dalam surga ada 2 macam. Masuk surga secara langsung, ya, tidak perlu dia ke neraka. Diperuntukkan bagi muwahhid yang menyempurnakan tauhidnya dengan amal saleh. Dia memperbanyak ibadah, memperbanyak kebaikan, memperbanyak amalan, sehingga amal solehnya lebih berat daripada amal buruknya. Dan ketika amal soleh atau ketika amal soleh dan buruk sama, namun dia mendapatkan fadilah, keutamaan dari Allah berupa ampunan atas segala dosanya, atau dia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang masuk surga secara langsung adalah mereka yang bertauhid kepada Allah, kemudian semasa hidupnya benar-benar berjuang untuk melakukan amal soleh dan meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Sehingga ketika nanti dibukakan buku catatannya, amal solehnya mengungguli atau lebih berat, lebih banyak daripada amal buruknya. Maka untuk hamba tersebut, ya, dengan fadilah dari Allah, Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Baik. Kemudian yang kedua, masuk surga dengan penyucian terlebih dahulu. Ya. Maksudnya dia masuk dulu ke dalam neraka, terjerumus dulu ke dalam neraka, yaitu orang-orang Islam muwahhid, ya, yang berlumuran dosa, yang melakukan berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam dosa dan lambat untuk melakukan amal saleh, maka dia berhak untuk dibersihkan di neraka, untuk disucikan dulu, hilangkan dulu dosa-dosanya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Ketika telah bersih dari dosa-dosanya, maka tauhidnya akan menjadi sebab keluarnya dia menuju surga. Ini hukum asal, hukum asal bagi hamba yang dosanya terlalu banyak, ya, lambat mengerjakan amal soleh, dia dibersihkan dulu di neraka. Namun bisa juga karena mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, ya, atau syafaat dari keluarganya, atau kemudian mendapatkan rahmat Allah yang sangat luas, bisa jadi hamba tersebut, ya, juga langsung dimasukkan ke dalam surga. Kita semuanya berharap kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan ampunannya, mendapatkan rahmatnya, ya, dan juga mendapatkan syafaat, ya, dari Nabi Muhammad SAW supaya kita semuanya bisa masuk ke surga secara langsung. Baik, itu tadi hadis kedua. Kemudian kita lanjutkan berikutnya, hadis keempat. Silakan Ibu Rosidah untuk membaca hadis
Ketiga, ada Ibu Rosida. Terus sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Baik, kita baca hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Muslim dalam kitab sahih mereka dari sahabat Iqban radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam kurung dengan ikhlas, yabtaghi bidzalika wajh Allah, hanya mengharapkan wajah Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla akan mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Apa maksudnya mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas? Yaitu dia memenuhi syarat-syarat dari kalimat tauhid ini. Dia memenuhi syarat kalimat la ilaha illallah. Baik. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah kemudian diikuti keimanan yang kuat dalam hatinya, maka dia akan mendapatkan keutamaan yaitu neraka. Tauhid akan mengharamkan pelakunya dari neraka dengan dua macam. Diharamkan masuk neraka secara mutlak, yaitu bagi orang yang telah menyempurnakan tauhid dengan benar. Walaupun dia berdosa, namun Allah akan ampuni dosanya dan diharamkan baginya neraka. Sebagaimana tadi telah disebutkan. Kemudian yang kedua adalah diharamkan kekal di dalam neraka, yaitu bagi muwahhid yang berhak untuk dibersihkan di neraka, walaupun dia dimasukkan dalam neraka, namun dia tidak akan kekal di dalamnya. Karena tauhid akan menjadi sebab keluarnya dia dari neraka dan terbebas dari kekalnya dia di dalamnya. Baik. Ya. Jadi untuk bisa mendapatkan kemuliaan ini, terbebas dari api neraka, dia ketika mengucapkan la ilaha illallah harus dilandasi dengan ilmu. Harus dia mengetahui syarat-syaratnya. Nanti akan disebutkan di hadis berikutnya tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi ketika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, itu tidak hanya ucapan dengan lisan saja, namun juga wajib dia menghadirkan beberapa poin-poin dalam hatinya. Nanti akan disebutkan. Baik, kita lanjutkan dulu ke hadis yang keempat. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau membawakan sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Qala Musa, ya Rabbi 'allimni syai'an adhkurka wa a'ri'uka bih." Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kul 'ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Di sini Nabi Muhammad SAW membawakan kisah tentang percakapan antara Musa dan Allah Azza wa Jalla. Musa berkata kepada Allah, ingat Nabi Musa merupakan kalimullah. Kalimullah artinya satu-satunya hamba yang diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla di dunia. Jadi ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu Taurat,
Di situ Nabi Musa berdiam selama 40 hari. Kemudian Allah Azza wa Jalla pun ya, mewahyukan kepada Musa ya, dan berbicara kepada Musa dengan perkataan secara langsung, dialog secara langsung antara Allah Azza wa Jalla, dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan disebutkan dalam hadis ini ya, ada beberapa percakapan antara Musa dengan Allah Azza wa Jalla. Ya Rabbi, alimni syai'an adzkuruka wa a'da'uka bihi. Musa berkata kepada Allah, ya Allah, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk mengingatmu dan berdoa kepadamu. Nabi Musa meminta kepada Allah suatu zikir khusus yang digunakan untuk berdoa dan untuk mengingat Allah. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah wahai Musa, kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Maka Musa berkata, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Ya Allah, ya Rabb, semua hambamu mengucapkan itu. Maksudnya ini adalah kalimat yang umum yang diketahui oleh setiap muslim dari zamannya Nabi Adam sampai zaman beliau, semuanya mengucapkan kalimat itu. Sementara Musa ingin sesuatu yang lebih dari itu, yang lebih menurut pandangan Nabi Musa lebih mulia daripada kalimat itu. Entah itu kalimat-kalimat thayyibah yang lain, pujian-pujian kepada Allah ya, atau bentuk-bentuk zikir yang lain yang dengannya Nabi Musa mendapatkan sesuatu yang spesial. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla menjawab, qala ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a. Ya Musa, seandainya ketujuh langit beserta penghuninya selain aku dan juga ketujuh bumi diletakkan di satu timbangan, wala ilaha illallah diletakkan di sisi timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah. Niscaya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat timbangannya daripada ya, 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi. Maka ini menunjukkan betapa agungnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Semua makhluk itu lebih ringan daripada kalimat la ilaha illallah. Artinya kalimat la ilaha illallah sangat berat yang apabila ditimbang maka bisa mengalahkan seluruh beratnya para makhluk baik di langit maupun di bumi. Di sini disebutkan ya, di antara keutamaan tauhid adalah bahwasanya kalimat tersebut lebih berat timbangannya daripada seluruh makhluk, baik makhluk yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ya. Dan juga kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang mengandung doa. Asalnya kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang mengingat Allah. Zikir yang paling utama, afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama ketahuilah bahwasanya itu adalah kalimat la ilaha illallah. Zikir ini juga mengandung doa, ya, permohonan kepada Allah. Setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam hatinya dia berharap memohon ganjaran dari Allah Azza wa Jalla dan juga mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla atas zikir yang agung ini. Kemudian ini yang ingin kita sampaikan di sini tentang syarat la ilaha illallah. Untuk bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi, diharamkan dari neraka, masuk ke dalam surga, seorang hamba wajib tahu tentang syarat-syarat la ilaha illallah supaya dia tidak mengucapkan kalimat ini namun dia tidak paham maknanya, ya. Jangan dia seperti anak kecil ya, yang hanya ditalkin namun tidak tahu artinya. Untuk seorang thalibul ilmi, seorang muslim yang sejati, dia wajib belajar, wajib mengetahui apa saja syarat yang harus ada ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Syarat pertama di sini adalah al-ilmu, yaitu tentang nafyu wal isbat. Ilmu di sini maksudnya dia benar-benar tahu makna dari la ilaha illallah. La ilaha illallah ada 2 rukun. Pertama nafyu, dari peniadaan dari kata la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kemudian yang kedua isbat dari kata illallah. Ya.
kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi dia meniadakan sesembahan-sesembahan selain Allah, membatalkan semua peribadatan kepada selain Allah, dan menetapkan bahwasanya satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dipanjatkan doa kepadanya, dimintai pertolongan kepadanya, ya. Ditunjukkan semua jenis ibadah dan ketundukan serta cinta, ya. Itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi doa hanya boleh kepada Allah, tidak boleh berdoa kepada makhluk. Kemudian isti'anah juga wajib hanya kepada Allah, tidak boleh isti'anah kepada makhluk. Istighatsah pun juga demikian, meminta pertolongan itu hanya boleh ditujukan kepada Allah, bukan kepada makhluk. Terutama dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, seperti mengangkat musibah, mengangkat penyakit, ya. Kemudian menurunkan hujan dan seterusnya, itu semuanya yang mampu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka kita wajib mengilmui kalimat tersebut, ya. Meniadakan sembahan, meniadakan Tuhan selain Allah, dan menetapkan bahwasanya yang berhak diibadahi adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian syarat yang kedua adalah al-yaqin, yaitu keyakinan. Ya. Keyakinan di sini maksudnya dia benar-benar yakin bahwasanya memang tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan benar-benar yakin bahwasanya ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Apabila seorang ragu, ya, terhadap agama Islam ini, terhadap, ya, kalimat tauhid, ya, seperti dia ragu apakah agama Nasrani ini salah, apakah agama Nasrani ini sesat. Dia ragu karena mungkin dia termakan syubhat. Dia melihat tetangganya atau teman-temannya yang Nasrani juga berbuat baik, ya, kadang memberikan makanan, hidup rukun. Ketika itu, ya, kemudian dia ngobrol-ngobrol dengannya, ya, banyak berteman dengannya, banyak berbicara dengannya. Ketika itu dia ragu-ragu, apakah benar orang-orang Nasrani seperti dia masuk neraka? Dia baik sekali, kadang memberikan makanan, kemudian, ya, juga memberikan masukan-masukan dalam hidup dan seterusnya. Dia mulai ragu, ya. Dia ragu, apakah nanti benar dia masuk neraka? Maka ketika itu dia sudah tidak yakin dengan kalimat La ilaha illallah. Tidak boleh seorang itu ragu akan batilnya ibadah kepada selain Allah. Dia wajib menetapkan, ya, batilnya ibadah kepada selain Allah. Ya. Agama-agama selain Islam wajib diyakini adalah agama yang batil. Agama Kristen, agama Yahudi, agama Cina, apa namanya, Cina, agama Konghucu, ya, Hindu, Buddha dan seterusnya. Agama-agama tersebut wajib diyakini bahwasanya itu merupakan agama yang batil. Walaupun memang ada manusia ya, yang bisa berbuat baik dengan sesamanya, namun dia tidak beriman kepada Allah, maka itu bukanlah, ya, bukanlah hamba yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian yang berikutnya di antara syarat la ilaha illallah adalah al-ikhlas. Ya. Yaitu menafikan syirik dan riya. Itu dia wajib membersihkan amal dari semua cabang kesyirikan yang zahir maupun yang samar. Ikhlaskan semua niatnya, ikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla dalam seluruh ibadah, ya. Jadi setelah dia tadi mengilmui kalimat la ilaha illallah, ketika dia melakukan ibadah-ibadah, salatnya, sedekahnya, tilawatul Qur'annya, dalam hatinya benar-benar dia mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla, ya. Dia sedekah bukan untuk mendapatkan popularitas, ya. Kemudian dia membaca Quran bukan untuk dikatakan dia sebagai seorang qari. Dia benar-benar mengharapkan pahala dari Allah. Ini adalah ibadah, sedekah adalah ibadah. Saya berharap balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Saya tidak berharap balasan dari manusia, ya. Salat juga demikian. Saya salat ini benar-benar karena tunduk, ya, akan perintah Allah Azza wa Jalla dan mengharapkan ridhonya Allah, bukan karena manusia, bukan ingin dikatakan sebagai orang saleh dan seterusnya. Baik. Kemudian yang berikutnya as-sidqu, yaitu kejujuran. As-sidqu menafikan al-kadzib, pendustaan, ya.
Maksudnya ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah itu harus benar-benar antara ucapan dengan hatinya. Antara ucapan dengan hatinya harus benar-benar sinkron. Dia mengucapkan dengan lisan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka dia juga wajib dalam hatinya pula untuk meyakini hal tersebut. Batilnya ibadah kepada selain Allah, dan hanya meyakini bahwasanya satu-satunya yang berhak diibadahi adalah Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Baik. Kemudian syarat la ilaha illallah yang berikutnya adalah al-mahabbah atau cinta, yang menafikan al-bughdhu atau marah, dan al-karhu benci. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wajib mencintai Allah, mencintai Rasulnya, kemudian juga mencintai agama Islam beserta syariat-syariatnya. Ya. Apa yang Allah syariatkan, perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita, kita wajib tunduk dan juga cinta terhadap apa yang Allah Azza wa Jalla, ya, perintahkan kepada kita. Ya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk zakat. Ya. Maka kita pun, ya, melakukannya dengan penuh ketundukan dan cinta, bukan atas dasar paksaan. Ya. Kita mengerjakan amalan-amalan, ya, karena itu merupakan ketundukan kita kepada Allah, sekaligus cintanya kita, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Berikutnya adalah al-inqiyad, yaitu patuh, yang menafikan at-tarku, yaitu ketidakpatuhan. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wajib untuk patuh terhadap syariat Allah, ya, dan taat pada hukum Allah serta pasrah kepada Allah. Pasrah kepada aturan Allah. Apa yang Allah perintahkan, dia sami'na wa ata'na. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita, kita imani, sami'na wa ata'na. Kita dengarkan dan kita taati. Kita amalkan perintah-perintah tersebut. Oke, kemudian yang ketujuh dari syarat la ilaha illallah adalah al-qabul, yaitu menerima. Ya. Lawannya adalah ar-radd, menolak. Seorang hamba wajib menerima kalimat la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya, dengan hati dan lisannya. Allah Azza wa Jalla telah mengisahkan kepada kita dalam Al-Quran kisah orang-orang terdahulu yang telah Allah beri keselamatan kepada mereka karena mereka menerima kalimat la ilaha illallah, ya. Dan orang-orang yang dihancurkan serta dibinasakan karena menolak kalimat tersebut, ya. Sebagaimana umat-umat terdahulu, kaum Nabi Ad, kaum Nabi Samud, ya, yang mereka ketika diserukan untuk, ya, mentauhidkan Allah, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, sembahlah hanya Allah, mereka mengingkarinya dengan keras, ya. Mereka menolak kalimat la ilaha illallah tersebut. Maka akibatnya mereka pun mendapatkan, ya, kehancuran, baik itu di dunia maupun di akhirat. Baik. Di sini ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang ingin bertanya, ada yang kurang jelas. Baik, kita lanjutkan satu lagi dalil. Satu lagi dalil, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya dan dihasankan oleh Albani. Anas bin Malik mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Allah Azza wa Jalla berfirman, ini dalam hadis qudsi, ya. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, sesungguhnya engkau jika datang kepadaku, maksudnya ketika meninggal, ya, ketika meninggal menghadap Allah Azza wa Jalla, bi qurabil ardi khataya, dengan membawa dosa sepenuh bumi, tsumma laqitani, kemudian engkau berjumpa kepadaku, maksudnya dalam kondisi meninggal tersebut,
la tusyriku bi syai'a, tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfirah. Ya. Maka aku pun akan mendatangimu, ya, dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Ini merupakan fadilah dari tauhid. Ketika seorang meninggal dalam tauhid, benar-benar dia ikhlas menunjukkan ibadah kepada Allah, tidak berbuat syirik, baik itu syirik besar maupun syirik kecil, ya. Tidak mempertuhankan hawa nafsunya, ya. Benar-benar merupakan hamba yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia kadang tergelincir dalam dosa, namun dia segera kembali, ya. Walaupun kadang berbuat maksiat, namun dia segera bertaubat. Walaupun kadang berbuat kesalahan, namun segera beristighfar. Dan dia meninggal di atas keimanan, di atas kalimat tauhid, maka insya Allah Allah Azza wa Jalla akan mengampuni seluruh dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya sepenuh bumi. Ya. Ini merupakan fadilah dari tauhid. Ya. Siapa yang tidak ingin untuk diampuni dosa-dosanya? Semua hamba pasti ingin diampuni dosa-dosanya. Setiap kita adalah manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan. Setiap kita adalah hamba yang tidak pernah lepas dari dosa dan maksiat. Ya. Sebisa mungkin kita hindari, kita tinggalkan dosa-dosa dan maksiat tersebut, dan kita sebisa mungkin bersimpuh di hadapan Allah, beristighfar, kemudian ya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, ya, mengerjakan berbagai macam amal saleh. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan tersebut, kita mendapatkan keutamaan-keutamaan ini, ya. Mendapatkan ampunan, diharamkan dari neraka, masuk ke dalam surga, mendapatkan keamanan dunia dan akhirat. Baik. Di sini disebutkan lafaz tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, ya. Jadi dalam meninggal, ya, ketika dia meninggal, dia tidak meninggal di atas kesyirikan. Dia tidak berbuat syirik, tidak meyakini, tidak meyakini, ya, kesyirikan-kesyirikan, ya. Dan hanya beriman kepada Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Ya. Beriman kepada nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Kemudian juga beriman kepada uluhiyahnya Allah, yaitu hanya menunjukkan ibadah kepadanya, dan itu merupakan konsekuensi tauhid, ya. Maka insya Allah dia akan mendapatkan fadilah tersebut. Konsekuensi tauhid adalah meninggalkan semua perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan, ya. Jadi ketika seorang hamba benar-benar mentauhidkan Allah, maka dia pasti akan, ya, maka dia pasti akan menjalankan apa saja yang Allah perintahkan. Ada inqiyad, ada qabul, ya. Sebagian tadi di syarat-syarat tauhid disebutkan ada 7. Ketika benar-benar seorang hamba mentauhidkan Allah, pasti 7 poin ini akan dia lakukan dengan sempurna. Benar-benar dia tunduk kepada Allah, benar-benar dia menjauhi segala larangan Allah. Baik. Meninggal di atas tauhid, di sini ada faedah yang ketiga. Meninggal di atas tauhid yang murni merupakan syarat untuk mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Adapun pada masalah ini ada perincian sebagai berikut. Pertama, siapa saja yang meninggal dalam kondisi melakukan syirik akbar, ya, dia menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, dia memohon kepada selain Allah, tunduk dan mengagungkan selain Allah, maka dia terancam masuk neraka, ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah." Dia yang melakukan kesyirikan, maka Allah Azza wa Jalla akan haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya akan adalah di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang zalim tersebut sekalipun tidak akan mendapatkan penolong. Baik. Kemudian rincian kedua, siapa saja yang meninggal dan terbebas dari syirik akbar, namun masih ada padanya syirik asghar, seperti riya, ya. Kadang dia sedekah ingin mendapatkan pujian, kadang dia salat ingin pamer, ya. Namun amal baiknya yang ikhlas lebih banyak daripada amal buruknya. Amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya. Maka dia akan masuk surga. Dan ini adalah
keutamaan, ya, fadilah dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia memiliki dosa, ya, ada ria yang pernah dia lakukan, ada pamer dalam ibadah yang pernah dia lakukan, ya, dan juga dosa-dosa yang lain, namun ternyata amal solehnya lebih banyak, maka ya, atas keutamaan dari Allah Azza wa Jalla, dia insya Allah akan masuk ke dalam surga. Kemudian rincian ketiga, siapa saja yang meninggal dan terbebas dari syirik akbar, namun masih ada padanya syirik asghar, amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, maka dia akan masuk neraka untuk disucikan dari dosa-dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini hukum asal, namun semuanya bisa berubah atas kehendak Allah. Semua dosa selain dari syirik akbar adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Apabila Allah berkehendak untuk ampuni, maka Allah akan ampuni, ya, tanpa perlu untuk disucikan di neraka. Ya. Jika Allah berkehendak, atau ketika dia mendapatkan syafaat, ya, ketika dia mendapatkan syafaat, maka dia pun juga terbebas, ya, dari api neraka. Ingat syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada banyak, ya, yang syafaatul uzma yang pertama yaitu ketika di padang mahsyar, ya, syafaat, ya, pertolongan yang Allah Azza wa Jalla berikan kesempatan tersebut kepada Nabi Muhammad supaya segera diselesaikan urusan manusia di padang mahsyar, ya. Manusia menunggu di padang mahsyar selama 50.000 tahun, ya, dengan matahari di atas kepala, ya. Semua manusia dalam kondisi panik, semua manusia dalam kondisi takut, ya. Maka di sini Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah supaya disegerakan urusan mereka. Kemudian, ya, terjadilah huru hara kiamat berikutnya, yaitu hisab, ya, dihitung. Kemudian juga ada tatayarus suhuf, diberikan buku amal catatannya, kemudian ditimbang, ya. Kemudian setelah itu udah akan ditentukan kemana dia pergi, apakah surga atau neraka. Setelah itu pun juga masih ada syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi ahli surga akan diberikan syafaat, baik itu berupa diangkat derajatnya menjadi lebih tinggi lagi, ya. Yang mungkin awalnya dia ada di surga yang paling bawah, kemudian dia diangkat, ya, menjadi surga yang tinggi, ya. Atau untuk hamba-hamba umat Nabi Muhammad yang, ya, terancam neraka, yang mendapatkan hukuman neraka, namun dia akhirnya mendapatkan pertolongan, ya, untuk kemudian tidak jadi masuk neraka dan langsung masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum jami'an. Itu tadi adalah beberapa faedah ketika seorang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan sempurna, ya. Kita ulangi sekali lagi, di antara fadilah keutamaan seorang hamba dalam merealisasikan tauhid, dalam menerapkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, ada banyak fadilah. Dalil pertama, dia akan mendapatkan keamanan, keamanan dunia dan juga keamanan akhirat, ya. Kemudian dia akan mendapatkan hidayah, hidayah taufik untuk menjalankan syariat Islam. Kemudian juga di hadis yang kedua disebutkan di situ, adkhalahallahul jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian faedah yang ketiga, harrama 'alan nar, dia akan diharamkan dari api neraka. Kemudian faedah kalimat tauhid adalah malat bihinna la ilaha illallah, ya. Kalimat tauhid lebih berat timbangannya daripada seluruh makhluk baik di langit maupun yang ada di bumi. Kemudian faedah yang berikutnya yang kelima, bahwasanya tauhid, ya, merupakan sebab untuk mendatangkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun dosanya sangat banyak, namun tauhid bisa menjadi sebab untuk diampuni dosa-dosa orang tersebut. Wallahu Azza wa Jalla a'lamu bis-shawab. Baik, kami pesankan kepada para peserta untuk, ya, tetap semangat dalam mempelajari ilmu syar'i, menghafalkan dalil-dalil. Kalau tidak bisa dihafal dan dibaca berulang-ulang dalil tersebut, diresapi maknanya, ya. Ilmu adalah ketika seorang, ya, mengetahui dalil dan memahami isinya, ya. Dia membaca Al-Quran, mentadaburi maknanya, dan juga dia membaca hadis, tadaburi maknanya pula, ya. Kemudian yang kedua, nasihat berikutnya adalah untuk tetap semangat dalam menghadiri majelis ilmu, baik itu majelis ilmu yang sifatnya
langsung ya datang ke majelis ilmu di masjid-masjid atau di kampus-kampus ya, atau di sekolah-sekolah, di seminar-seminar, atau kalau tidak ada maka bisa datang ke majelis ilmu yang dilakukan secara online, baik itu secara live ataupun secara tidak. Kemudian berikutnya, nasihat berikutnya untuk tetap banyak-banyak membaca, banyak-banyak mutalaah, banyak membaca buku, terutama buku-buku yang berkaitan dengan tauhid, ya, keyakinan, ya, iman kepada Allah dan seterusnya. Ya. Baik itu buku yang sifatnya terjemahan atau buku Arab langsung yang ditulis oleh para ulama. Barakallahu fikum jami'an. Sampai sini apabila ada yang ingin ditanyakan, tafadhal. Setelah ini nanti akan ada sedikit latihan soal-soal evaluasi yang akan kami kirimkan ke grup. Silakan nanti untuk para peserta mengerjakan soal tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.